Radikalisme merupakan tren yang harus dilawan oleh seluruh pihak yang anti kekerasan dan anti terorisme. Namun apalagi yang kemudian harus dilakukan? Pak Tito, kan kalau kita tadi sudah singgung sedikit, sekarang ini zamannya borderless, zamannya teknologi begitu maju sehingga semua bisa tahu di semua tempat gitu kan, termasuk tentang terorisme. Jadi ajaran radikalisme, ajaran teror itu bisa dilihat di mana saja. Situs-situsnya banyak. Bagaimana kemudian melawannya? Yang pertama saya kira cyber war kan harus dilawan dengan ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah kita secara taktis kita bisa membuat semacam cyber unit untuk melakukan cyber patrol mana-mana saja. Jadi patroli dalam dunia maya ini, mana kelompok-kelompok radikalnya, mana situs radikalnya segala macam. Karena mereka pun memiliki namanya cyber jihad. Ya. Jadi cyber jihad. Jadi nggak kebayang saya. Coba jelaskan dulu Pak Tito soal patroli dalam dunia maya. Iya, kita ada unit khusus yang tiap hari kerjanya mereka melacak, mendeteksi di media sosial maupun internet, situs-situs, kemudian percakapan-percakapan, lain-lain komunikasi antara di kalangan kelompok-kelompok radikal ini, termasuk penyebaran ideologi mereka. Setelah itu kita bisa melakukan langkah-langkah mengcounter mereka, mengcounter hacking, lain-lain. Ini kan teknik-teknik kemampuan dunia maya ya. Itu namanya saya sebut tadi operasi taktis. Tapi di samping itu juga perlu ada kegiatan-kegiatan upaya pemerintah lain, di antaranya adalah memperkuat rejim hukum ya. Rejim hukum tentang penggunaan dunia maya. Tapi memang kadang-kadang menjadi pro kontra karena adanya anggapan nanti akan membatasi kebebasan dalam berekspresi dan lain-lain. Tapi ya masa kalau orangnya sudah cara membuat bom dan cara bunuh diri, kemudian kita anggap itulah suatu kebebasan. Ditutup satu hari akan muncul dengan nama yang berbeda. Betul. Dan isinya bisa macam-macam. Tidak cuma membuat bom ya Pak gitu ya. Dan itu bisa lagu, bisa ajaran sedikit-sedikit provokasi. Pidato segala macam. Nyaris sangat dari yang soft gitu ya. Dari yang soft, yang implisit sampai ke eksplisit. Tapi begitu kita ketemu, langkah pertama ada beberapa opsi. Opsi pertama didiamkan. Didiamkan sampai kita lacak terus sampai dia nanti kita tahu jaringannya kemana. Dia menghubungi siapa yang dihubungi, incoming maupun outgoing lah. Jadi makin kita diamkan, makin banyak kita tahu jaringannya. Langkah yang kedua, kalau kita anggap ini sangat penting, ya kita melakukan penutupan secara ilegal menggunakan hacking atau kemudian secara legal dengan koordinasi dengan instansi terkait. Gitu. Iya. Karena dalam survei itu ada 4% warga Indonesia setuju ISIS. Itu angka yang menurut buat saya besar gitu kan. Di antara 200 lebih penduduk Indonesia, 250. Saya melihatnya lebih bukan karena ideologinya. Karena apa? Ya, kalau pendapat saya bagaimanapun juga dorongan utama kita manusia itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, terutama faktor kesejahteraan lain-lain. Faktor kesejahteraan ya. Ya, nah ketika kemudian masyarakat melihat ada satu sistem itu tidak memuaskan mereka, maka mereka berupaya untuk mencari sistem yang lain. Tito, Anda ini kan seorang polisi tapi juga intelektual. Maksud saya ingin tanya sebetulnya, demokrasi kita ini kan sudah membuka kesempatan bagi siapapun untuk bersuara. Artinya tidak ada lagi mestinya yang underground seperti ini. Karena semua orang boleh bersuara, bukan? Apa yang terjadi sebetulnya sampai kemudian masih ada yang begini? Sistem politik saya kira dibuat hanya untuk kendaraan bagaimana untuk kesejahteraan rakyat meningkat. Kan mungkin pernah membaca tentang filsuf dari Prancis ya, yang teori kontrak sosial. Ya, teori kontrak sosial Rousseau. Ya, Jean-Jacques Rousseau. Itu bahwa ada kontrak sosial antara pemerintah
dengan rakyat. Dengan rakyat. Kalau saya lihat sistem politiknya ini kok carut marut, kesejahteraan nggak meningkat, banyak korupsi. Dia berpikir jadi adalah alternatif hubungannya lain antara persoalan politik kita dengan keadaan yang begini. Iya. Ketidakpuasan dengan ada korelasi. Ada korelasi. Ketika demokrasi gagal, sistem politik demokrasi sekarang gagal, maka pasti akan masyarakat akan mencari pilihan lain. Oleh karena itu nggak boleh gagal. Pemerintah, DPR, lain-lain, kita harus menjalankan sistem ini, semua pihak untuk membuktikan bahwa demokrasi memang reliable, kredibel untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Kita tadi sudah bicara tentang bagaimana peran kalau kita mau revisi undang-undang terorisme, bagaimana kemudian memerang cyber war, bagaimana. Nah, ada satu hal tentang penjara, bagaimana teror dijalankan dari penjara. Ada rencana khusus itu dari persis BNPB. narkoba dijalankan dari penjara. Tidak heran gitu kan. Kalau ini ada dua hal penting mendapat saya. Yang sekarang ini kita melihat bahwa tidak ada treatment khusus kepada napi terorisme yang ada di penjara. Ya. Padahal mereka itu beda dengan masyarakat lainnya karena memiliki mindset yang berbeda, mindset yang radikal, versi mereka sendiri. Jadi dikhususkan para penjara untuk teroris sendiri begitu? Ada dua hal mendapat saya yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah harus ada treatment khusus oleh prison authority dari lapas kepada para napi-napi yang terlibat dalam kasus terorisme. Jangan digabungkan begitu saja. Yang kedua, kita harus melakukan pemilahan tingkat radikalisme dari para napi-napi terorisme ini. Nah, ini ada teorinya dari Mark Seligman yang mengatakan ada namanya teori layer system. Jadi ada paling tidak 4 layer dalam kelompok-kelompok terorisme ini. Yang pertama disebut dengan hardcore, yaitu ideolog dan pemimpin. Ini orang radikal sekali. Orang seperti Aman Abdurrahman misalnya. Itu tidak boleh bersama-sama dengan Santoso misalnya. Keras, radikal, mau taruh di tempat yang berbeda. Sudah ditekan zaman pemerintahan Orde Baru yang kuatnya luar biasa, tetap saja radikal. Tahun layer keduanya lah yang disebut dengan operatif. Mereka yang melakukan operasi, serangan bom segala macam. Mereka kurang radikal dibanding ideolog. Tapi cukup radikal juga. Layer ketiganya adalah supporter, pendukung. Jadi mereka hanya mendukung informasi, menyiapkan dana, menyiapkan mobil dan lain-lain. Nah, yang terakhir lah simpatisan. Yang kalau demo dia ikut-ikutan demo gitu. Nah, ini tingkat radikalismenya makin keluar dia akan makin lemah. Makin ke dalam inti ideolog itu akan makin radikal. Yang kedua, kita harus memahami motif tiap-tiap orang. Motifnya tidak harus sama. Paling tidak ada 3 jenis motif. Yang pertama lah motif ideologis, yang kedua motif materialis, yang ketiga motif emosional. Jadi kalau saya boleh sedikit highlight lagi, dipisahkan antara napi teroris dengan napi yang bukan teroris, kemudian dipisahkan lagi layer-layernya. Ya, dan berikan treatment khusus. Sekarang diberikan treatment khusus. Ada gagasan sebelumnya untuk revisi undang-undang terorisme ini. Jadi bagaimana kemudian setelah orang keluar dari penjara, para teroris ini keluar dari penjara, itu kan ada gagasan untuk diawasi terus-menerus, bukan? Untuk beberapa waktu. Dimonitor dengan cara apakah taruh gelang, kan itu ada gagasan begitu. Ada juga yang bilang pakai GPS untuk chip, chip, gitu. Apa? Memang itu nanti pro kontra ya. Pro kontra. Ya, di beberapa negara itu sudah berlakukan. Iya betul. Beberapa negara. Sehingga pada saat berapa meter, 100 meter dari rumahnya dia nggak bisa keluar, dia akan terdeteksi dan lain-lain. Seperti di Inggris ya, di Singapura juga menggunakan. Tapi kita belum akan sampai ke sana. Kalau di kita dengan sistem politik dan kemudian sistem masyarakat kita yang yang cukup variatif ya, yang sangat diverse, saya kira nanti akan menjadi pro kontra. Oke, kita break lagi kalau begitu. Kami akan kembali untuk Anda.